Terus ini keuntungannya juga kita submit di Google Webmaster Tools adalah kita bisa menganalisa keyword apa yang paling banyak dicari orang. Ini nggak sampai ribu-ribuan ya. Biasanya nih kalau kita udah sering bikin artikel, kita data itu kan nggak selalu akurat ya. Kadang-kadang kita masukin ngetik artikelnya misalkan tentang es krim. Ternyata yang muncul adalah tentang bagaimana cara menghilangkan bunga es misalkan. Padahal ada kata esnya. Nah itu jumlah tayangannya banyak. Dari situ kita bisa lihat, oh ternyata banyak ya orang yang mencari informasi tersebut. Nah seperti itu. Atau misalkan saya ngetik tentang topiknya obat kutu busuk. Ternyata yang paling sering muncul adalah obat untuk membasmi kecoa. Ya jualan aja. Tayangannya tinggi nih. Oh banyak banget sih nyari. Padahal kita di sini bikin topiknya obat kutu busuk. Terus tapi banyak yang nyari nih obat membasmi kecoa. Obat kutu busuk kan bisa dipakai buat membasmi telur kecoa kan. Itu dijual juga bisa. Tinggal bikin aja artikelnya. Atau misalkan kita mencari produknya khusus yang untuk membasmi kecoa, ya tinggal bikin aja gitu. Ini kan nanti jumlah tayangannya tinggi nih. Nah seperti itu. Jadi berdasarkan keyword yang tayang, walaupun blog kita nggak diklik, kita lihat yang tayangannya paling tinggi, ya bikinin artikelnya, hajar terus. Nah itu rahasianya also. Nah terus misalkan kayak gini, ini masih angkanya kecil ya, obat kutu busuk di apotek, jumlah tayangannya misalkan 10.000, kita kliknya cuma 1.000, kita cek di keywordnya muncul nggak, dia munculnya cuma di halaman 5, ya udah dorong pakai backlink. Jadi bukannya dari awal kita baru bikin artikel terindeks terus di backlink, enggak, itu capek. Jadi mendingan kita bikin artikel yang banyak, udah fokus dibikin artikel aja yang banyak, terus nanti kita analisa jumlah tayangnya tinggi mana sih. Oh ini jumlah tayangnya tinggi nih, misalkan obat gigitan kutu busuk, jumlah tayangnya tinggi, jumlah kliknya kecil, baru kita backlink. Terus keyword jual obat kutu busuk, ini tayangnya 1.000, kliknya cuman katakanlah 100, kliknya kecil. Kita cek udah di halaman 1, tayangnya tinggi, kliknya kecil, udah di halaman 1. Yang salah apa? Berarti kemungkinan adalah meta deskripsinya tidak clickable atau tidak bikin orang tertarik. Nah misalkan gini, jual racun membasmi kutu busuk obat yang, nah ini kalau mau lihat ya, lihat aja iklan nih. Iklan biasanya nah ini iklannya kadang-kadang ganas, disebutin harganya 5.000. Nah itu juga salah satu cara ya. Kalau kita lihat yang di halaman satunya coba. Kalau ini sih nggak terlalu ini ya. Biasanya kadang-kadang ada deskripsi halaman ya, kayak gini-gini lah. Ini cuma contohnya aja sih. Profesional berlisensi 900, teknisi layanan pengendali hama resmi. Nah ada sebutan kata resminya nih, pengendali hama resmi. Orang mikir, aduh mendingan orderin aja deh, saya nggak percaya yang gini-ginian gitu kan. Atau misalkan garansi 30 hari, atau misalkan 100% bahan alami tanpa kimia. Nah seperti itu. Itu nanti kalau misalkan di sini tayangnya tinggi, kliknya hampir tinggi, atau kliknya tinggi, tayangnya tinggi, kliknya tinggi, dicek ada di halaman 1, kliknya hampir tinggi nih misalkan di halaman 1, masalahnya apa ya, tayangnya tinggi, dicek ada di halaman 1, kliknya hampir tinggi, atau misalkan kliknya jelek, itu kemungkinan salah di deskripsi. Tapi kalau misalkan tayangnya tinggi terus kliknya jelek, dicek belum ada di halaman 1, baru ada di halaman 3, dorong pakai backlink. Nah itulah gunanya submit ke Google Webmaster Tools. Terus tautan ke situs Anda. Di sini kita bisa baca ya, misalkan kita udah mulai backlink, nanti biasanya tercatat di sini. Tapi memang sekarang Google Webmaster Tools itu tidak mencatat lagi semua backlink, hanya beberapa aja ya. Saya juga kurang tahu persis Google, karena sekarang kan udah muncul yang baru ya, ada update kemarin. Secara SEO itu ada update.
Jadi saya juga kurang tahu persis mana yang dianggap backlink, mana yang enggak. Tapi sepanjang pengalaman saya sih, kalau dari sosmed itu biasanya nggak dianggap backlink ya. Banyak yang tidak dianggap backlink. Terus apa lagi? Indeks. Ini kalau mau lihat status indeks, total terindeks 7. Nah ini sekarang tanggal 16 Mei. Dia mulai naik tanggal 18 April ya. 18 April. Ini bukan tanggal 8. Ini 2018 bulan April tanggal 8. Nah, tanggal 8 udah mulai terindeks nih, ada 7. Berarti udah lama ya. Cepet. Nah, ini blok baru cepet. Sekarang blok baru itu lebih cepet terindeks daripada kita pakai blok zombie. Nah, cuma seperti itu aja sih kalau pakai Google Webmaster Tools. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara submit ke Google Analytics. Tapi ini biasanya Google Analytics kan setelah didaftarin, dia datanya baru muncul 1-2 minggu ya, baru kelihatan. Ini nanti di Google tinggal ketik aja nih, Google Analytics. Tinggal klik, terus login kan. Tinggal login. Ini sebelumnya saya udah saya daftarin sih ke Google Analytics, tampilannya seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan ada mau daftar baru, biasanya nanti ada pendaftaran ya, tinggal klik pendaftaran. Terus nanti tinggal masukin alamat web, terus topik ya, alamat blognya, terus topik, terus negara. Cuma gitu-gitu aja sih, nanti dapat kode. Atau misalkan saya buat baru nih, nah seperti ini, tinggal masukin aja. Terus juga masukin, dia bisa pilih pakai S ya, HTTPS, masukin. Nah ini pilih kategorinya ya, kategorinya apa, karena saya obat pembasmi serangga, ya pilih aja yang kira-kira mirip rumah dan taman misalkan. Terus zona waktu pelaporan, karena kita ada di Indonesia ya kita cari aja Indonesia. Nah, terus tinggal klik dapatkan ID pelacakan. Nah ini muncul seperti ini ya. Nah ini caranya bisa dua, bisa pakai kode script ini kita copy, taruh di bawah kode head. Tapi kalau misalkan Anda bingung, nggak biasa gitu, lihat ini kayaknya ruwet gitu, ini aja copy, salin, masuk ke blogger terus cari namanya gadget, cari yang teks boleh, terus cari mana ya, nah ini teks, kita paste di sini ya. Nah ini kodenya tinggal catat aja nih, kasih nama, kita catat di sini ya, biar nggak lupa nih, atau biar gampang tahu, oh itu kodenya Google Analytics, masuk di sini, udah tinggal klik simpan, karena saya udah bikin ya. Nanti tampilannya seperti ini. Nah ini lebih mudah. Tapi kalau misalkan Anda mau pakai script ini tinggal copy, salin, masuk ke tema atau theme ya, klik edit HTML. Ini ada namanya head ya, ingetin kodenya, ini kode pembuka. Kalau penutupnya nanti dia pakai ini nih, garis miring di depannya. Ini enter, kasih slot dulu, terus paste di sini. Nah ini scriptnya masukin, terus klik simpan tema, udah selesai. Tapi mungkin kalau misalkan Anda bingung, ini kayaknya ribet banget, udah pakai yang tadi aja, sama kok.
pakai kode UE. Nah seperti itu. Nanti gunanya Google Analytics apa sih? Ini karena kita belum bisa lihat trafficnya, biasa 1-2 minggu. Ini karena baru didaftarin di Google Analytics. Ini kita bisa lihat nanti klik audience ya. Klik audience ringkasan. Nah seperti ini. Ini karena belum ada trafficnya. Pengguna itu jumlah berdasarkan unique IP. Pengguna baru itu ini kan Google Analytics kan mencatat IP host ya, IP internet. Nanti ketahuan orang yang baru belum pernah masuk ke blog kita nih, baru itu masuk ke sini. Kalau sesi itu jumlah kunjungan, terus jumlah sesi per pengguna itu jumlah kunjungan per user ya, ini user. Terus tayangan halaman itu page view biasanya. Jadi nanti jumlah sesi dan jumlah tayangan halaman. Misalkan jumlah sesinya misalkan 1000, jumlah tayangan halamannya 2000, berarti satu visitor itu buka 2 halaman. Atau misalkan jumlah sesinya 10.000, tayangan halamannya 20.000, berarti satu visitor per sesi ini buka 2 halaman. Nah, nanti juga kelihatan di sini nih halaman per sesi. Terus durasi rata-rata. Ini menit, detik, ini millisecond, milidetik ya. Terus rasio pentalan, kalau blok baru itu biasanya 100%. Makin kecil ini makin bagus. Nah ini angka rasio pentalan ini dipengaruhi oleh lamanya visitor berada di dalam blog dan jumlah tayangan halaman. Jadi kalau jumlah page view-nya atau tayangan halamannya lebih tinggi ya, satu visitor misalkan buka 3 halaman, terus mereka di dalam blog kita itu diemnya misalkan sekitar 30 detik sampai 1 menit, ya, otomatisnya rasionya akan turun, rasio pentalannya mungkin jadi 70, 60, 40, 30 dan seterusnya. Nah inilah yang dijadikan indikator oleh Google untuk menilai kualitas suatu halaman. Nah seperti itu sih, tapi ini juga nggak ini ya, nggak krusial gitu. Untuk keyword yang long tail itu yang saya seperti incar seperti keyword seperti ini nih, ini nggak terlalu krusial datanya. Jadi sepanjang pengalaman saya bahwa long tail keyword itu justru lebih aman, walaupun bouncer itu gede, ini 90 misalkan aman. Yang krusial itu justru yang kalau misalkan dihajar pakai backlink, misalkan jual obat, itu kan pendek banget ya, jual obat, jumlah pencarinya banyak, di halaman 1 dilihat bouncernya kecil, udah pasti lama-lama nyungsep, karena kita dorongnya pakai backlink. Kita udah ngedorong ke halaman 1, tapi yang klik jarang. Nah seperti itu. Nah, ini cara baca Google Analytics. Nah terus ada juga nanti, ini belum lengkap sih ya, biasanya nanti kelihatan lagi akuisisi. Ini cuma 2 ini aja sih kalau di Google Analytics. Di bawah audiens ini ada ringkasan, di bawah akuisisi ini ada ringkasan lagi, klik. Jadi ada 2 ya ringkasannya. Nah kalau di sini nanti biasanya muncul, di sini bisa kelihatan organic trafficnya berapa, sosial medianya berapa, terus referralnya berapa. Nanti Anda coba aja di blog Anda sendiri. Organic traffic itu yang datang dari search engine, dari Google. Kalau sosial media ya seperti dari Facebook, dari Twitter dan seterusnya. Terus kalau redirect itu link, misalkan dikasih sortan, bagi-bagi, diklik. Nah itu, atau referral itu misalkan dari backlink ya, dari backlink juga bisa. Jadi orang kliknya dari backlink, bukan dari search engine. Nah itu referral. Ini biasanya muncul di sini. Nah itu di Google Analytics cuman itu aja sih. Yang gituin aja audience, di bawah audience ada ringkasan. Terus satunya lagi akuisisi, di bawah akuisisinya ada ringkasan lagi. Nah seperti itu. Cuma 2 itu aja sih. Oke, seperti itu cara submit ke Google Analytics dan ke Google Webmaster Tools.